Shalom, senang bisa menyapa Anda semua. Kita akan ngobrol santai tentang kepemimpinan bersama dengan Bapak Wahyu Saronto. Ya, kita akan membahas, kita akan belajar bagaimana memimpin dengan hati iman ya yang penuh dengan visi ke depan untuk generasi penerus. Kita akan saksikan. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang. Iya, senang bertemu lagi nih. Sudah lama kita nggak bertemu. Iya, saat ini pada hari ini kita akan membahas sedikit refleksi atau diskusi tentang kepemimpinan yang kekinian, begitu ya, dan visioner. Nah, tentunya ya beliau yang sangat menggeluti tentang ini. Bagaimana sih sebagai seorang pemimpin yang relevan ya dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dan integrasinya. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Selamat siang, pemirsa. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang menyangkut masalah kepemimpinan. Betulnya pada hakikatnya kita semua ini pemimpin. Hakikatnya gitu. Entah itu pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, ada di pemerintahan, ada yang di non-pemerintahan. Kadang-kadang kita memimpin diri kita sendiri, tapi namanya juga pemimpin. Betul. Asia pemimpin pasti ada sesuatu yang kita harus miliki ya, untuk dijadikan modal untuk kita bisa memimpin yang kita anggap sebagai warga kita atau diri kita sendiri. Saya kira itu ya. Memang kadang-kadang ada dua hal yang kita harus maknai. Setiap perbuatan kita dalam memimpin itu pasti ada yang memang orang memaklumi, orang mengerti, tapi ada juga yang tidak mengerti. Kemana kita mau berjalan nih, kadang-kadang begitu. Karena nanti kita sama-sama kita pahami di mana sih yang terbuka dan di mana yang sebetulnya ini tertutup. Yang hanya kita sendiri yang tahu. Saya kira ini gambaran awal. Baik. Jadi apakah kepemimpinan ya untuk hari ini lebih ditentukan oleh jabatan? Itu bagaimana, Pak? Sebetulnya kita lahir ini sebetulnya sebagai manusia sudah ada gen ya, gen untuk kita memimpin itu sudah ada ya. Jadi kita tidak bisa hal ini kita perkecil dengan bahwa orang yang memimpin itu harus belajar soal kepemimpinan, ya belajar pentingnya. Tapi sebetulnya gen ini sudah ada sejak awal kita ini. Kita lahir, yang kalau kita kaitan dengan masalah kepercayaan kita, setiap manusia itu pasti diberikan kekuatan, suatu yang oleh Tuhan diberikan sebagai modal kita yang dinamakan talenta itu kalau dalam bahasa kita. Setiap manusia pasti. Kenapa diberikan itu? Karena itu untuk berjuang dan menjadi daya tahan hidup untuk kita hidup. Karena dalam kehidupan kita pasti mengalami berbagai macam rangsangan apapun bentuknya pada kita yang kita harus hadapi itu ya. Menghadapi itu harus dengan kepemimpinan yang baik ya. Kalau tidak nanti kita bisa kurang, kita kelebihan dan selanjutnya. Nah, Pak Wahyu ya, di tengah era digital saat ini kan arus informasi itu sungguh cepat, ya, sungguh cepat sekali. Nah, bagaimana pemimpin memastikan keputusan tetap bijaksana? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita mau sedikit membaca ya, seorang pemimpin itu lahir pasti dipengaruhi oleh perkembangan, ya katakanlah kalau sekarang dinamakan globalisasi yang di dalamnya itu ada namanya lingkungan strategik yang dinamis, ada yang nama kita masuk pada era VUCA di mana kecepatan, kompleksitas, kemudian katakanlah di situ ada peluang, ada kendala, kemudian juga dengan tadi disinggung adalah masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebetulnya masalahnya itu. Nah ini akan berpengaruh pada kita dalam perjalanan kita memimpin pasti. Seharusnya kita sebagai pemimpin selalu terbuka kepada semua perubahan yang terjadi.
Nah, tapi kan kita itu punya generasi, hidup kita di generasi ada kalau tidak salah 4 atau 5 generasi kita yang sekarang ini ada pada posisi-posisi memimpin. Iya. Nah, seharusnya mereka-mereka ini punya kemampuan untuk yang dinamakan adaptif itu, yaitu menerima segala macam perubahan, Iya. perkembangan yang ada di luar, kemudian menyesuaikan. Karena apa yang kita hadapi di depan itu juga selalu bergerak secara dinamis. Betul, di depan. iya. Kalau kita ya katakanlah konvensional menghadapi itu, kita akan tertinggal untuk itu. Iya. Bisa menyelesaikan berbagai macam hal yang ada di depan kita itu. Bagaimana Pak pemimpin visioner menyiapkan generasi penerus? Ya, bukan hanya boleh dikatakan menjaga kekuasaan. Itu bagaimana Pak? Iya, sebetulnya kan kita juga sebetulnya memahami mungkin rumusannya saja yang sebetulnya Iya, betul. kita perlu tahu ya. Sebetulnya kalau kita ini kan mengalami yang namanya sekolah, pendidikan, pengalaman, memimpin organisasi, memimpin keluarga dan sebetulnya itu media-media latihan kita untuk menjadi pemimpin ya. Sebetulnya terbentuknya pemimpin dari proses ini ya. Jadi dia mendadak ya proses ini. Nah, perjalanan ini sebenarnya yang kita harus bisa manahi betul ya. Kadang-kadang kita ada yang seorang pemimpin mendapat hambatan sesuatu terus dia patah semangat, dia terus mutung istilahnya. Tapi ada juga yang kuat menghadapi itu ya. Karena dia punya referensi cukup untuk bagaimana kita mencari jalan keluar. Sebetulnya itu sebetulnya intinya pada pemimpin. Kita menjadi orang yang di depan. Kalau saya selalu kagum dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Nah, kalau kita ada di depan ya kita memang berkarya yang bagus ya. Nah, kalau kita yang ada di tengah kita harus punya ide yang bagus. Tapi kalau kita di belakang kita harus bisa mendorong mereka semua untuk ke depan, untuk berkiprah, untuk berkinerja dengan baik, untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Nah itu sebetulnya ya tadi. Kita kalau udah di belakang pada umur-umur saya misalnya saya sudah 78 ini, ya kita ada di belakang. Kita mendorong mereka, kita memberikan nasihat mereka kalau diminta, ya. Kita memberikan kritik dengan etika, ya, dengan nilai-nilai yang baik, ya, kepada mereka, dengan katakanlah norma-norma yang berlaku pada saat itu, ya, kepada generasi di belakangnya ini, supaya mereka juga bisa menggali apa yang pernah kita lakukan selaku pemimpin. Saya pernah memimpin berapa lembaga dan selanjutnya. Ini kan ada berapa hal yang bisa kita sampaikan pada mereka untuk kira-kira tepat nggak untuk kamu sekarang, untuk Anda sekarang dengan perubahan yang tepat di depan itu belum tentu belum tentu tepat ya. Ya jangan dipanggil yang tidak tepat. Kamu harus belajar untuk mana yang tepat. Kamu milih. Seorang pemimpin adalah bagaimana dia membangun prioritas, sebetulnya ya. Nah, di situ prioritas dengan prioritas tadi dia ngambil kebijakan untuk dia berjalan ke depan. Saya kira itu. Ya. Sejauh mana pemimpin berani mendengar suara yang berbeda? Ya artinya termasuk kritik ya demi masa depan. Nah, apa namanya untuk yang lebih baik? Bagaimana menurut Bapak, Pak? Iya, setiap manusia tentu beda ya. Sikap perilakunya pasti beda. Gitu ya. Kadang-kadang ada pengaruh ya lingkungan, ada pengaruh dan segala macam dan pengaruh kehidupan keluarga dan masih ada ya. Sebetulnya kita punya ya katakanlah punya celah untuk memilih mana pengalaman-pengalaman itu yang bisa kita ambil ya kita jadikan isian daripada leadership kita ini, kepemimpinan kita itu. Kita pilih itu, ini sebetulnya yang kita olah sebetulnya. Kan pengalaman kita banyak ya, pengalaman buruk sampai pengalaman yang terbaik. Kita ada, pasti kita ngalami sendiri. Pernah susah, pernah suka, pernah ini. Ini semua pengalaman hidup kita. Kita harus bisa memilih mana yang bisa kita ambil. Ya kita ambil, nanti kita olah itu menjadi suatu, katakanlah kalau kita mau ke depan ya, ada nilai-nilai yang bisa kita turunkan pada generasi berikutnya. Nah ini, sebetulnya kita harapkan generasi berikutnya juga bisa memahami ini, menurunkan nilai. Tidak semua yang ada pada saya itu jelek, dan tidak yang ada pada saya itu juga katakanlah baik. Dia berhak memilih di sini. Mereka berhak menilai saya. Kalau dia bisa mencontoh saya silakan. Tapi kalau tidak bisa mencontoh juga tidak apa. Dia punya contoh lain kan yang bisa dianut. Saya pikir itu ya. Berarti apakah seorang visi, seorang pemimpin itu
hanya sekedar slogan atau sungguh diterjemahkan dalam tindakan nyata? Bagaimana, Pak? Iya, sebetulnya kan itu rumusan saja ya. Rumusan Sebetulnya, aja ya, Pak. kalau kita katakan bahwa pemimpin yang ke depan ini dibutuhkan pemimpin yang kekinian. Kenapa? Iya. Maksudnya dalam buku saya sampaikan tentang kekinian. Kekinian itu masalah itu tidak bisa kita tunda. Masalah itu kan ada pada saat itu timbul kejadian sekarang yang harus kita atasi. Kini namanya kini. Sekarang ini, saat Betul. ini. Kita tidak bisa meninggal ini untuk mutus nanti di depan. Betul. Sekarang harus saya selesaikan, saya putus. Ya, supaya lembaga atau organisasi atau Iya. ya katakanlah orang-orang yang saya pimpin juga berjalan sesuai dengan katakanlah nilai-nilai dan kehidupan yang mereka anut itu kan Iya. bisa ke depannya. Entah bisnis, entah sebagai polisi, entah sebagai tentara, entah sebagai apapun namanya. Bisa berjalan ke depan. Tapi kita juga harus jangan lupa bahwa ini semua bergerak dinamis ya. Lingkungan strategik dinamis, Iya. katakanlah masuk kepada era VUCA itu dinamis, perkembangan dinamika dari TIK itu juga akan begitu. Kita harus tahu di depan. Di depan ada apa itu? Itu namanya di kita namanya prediksi ya. Prediksi atau perkiraan keadaan atau forecast ya. Itu yang harus kita miliki sebagai pemimpin harus kita punya. Ya. Punya untuk ke depan ini mau lihat apa kita. Kalau seorang pemimpin tidak bisa melihat ke depan ya, berarti dia hanya menyelesaikan saat ini. Ya. Lalu ke depan dia mau apa? Dia harus punya perencanaan. Namanya kalau dalam manajemen strategik namanya Renstra. Kita harus punya Renstra itu ke depan. Entah setahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun ke depan. Mau apa setahun? Isinya ada program-program yang kita dapat dari apa? Dari kita menganalisis lingkungan ini dan kita punya kemampuan sendiri. Kekuatannya apa kita ini? Nah, itu yang kita buat program. Kita pilih program itu. Ada 10, 20 program terserah kita. Betul, betul. Nah, setelah itu baru kita mengatur. Kita punya kekuatan apa sebetulnya itu. Duit kita berapa, SDM kita kayak apa. Ya, kemampuan dia mereka kayak apa. Situasinya kayak apa, cuaca ini. Kan itu yang betul. akhirnya kita ke depan bisa nyusun ya namanya, ya kalau bahasa manajemennya ya namanya action plan itu. Kita buat action plan. Bagaimana sih seorang kepemimpinan kekinian mengimbangkan empati terhadap manusia? Jadi bagaimana kita mengembangkan empati terhadap manusia itu sendiri? Nah, kalau saya merumuskan begini empati itu, empati itu adalah bagaimana kita merasakan orang lain. Nah, kalau orang lain itu kita pukul tidak suka, ya kita jangan pukul orang kan gitu kan. Intinya kan di situ betulnya. Merasakan penderitaan orang lain, kesenangan orang lain, apapun yang ada di orang lain. Kita rasakan pada kita. Nah, supaya apa maksudnya? Supaya kita punya rasa, oh kalau dia saya pukul tidak suka, kalau dia saya kasih uang dia suka dan selanjutnya ya. Ini betulnya yang diharapkan dari orang yang punya empati tadi. Jadi kita perlu rumuskan dulu empati yang maksudnya gimana yang mana ini kan. Kalau empati itu ya saya seberapa dengan empati itu. Karena setiap saat kita harus berikan empati pada orangnya. Iya, baik. Nah, ini hubungannya dengan gereja ya, hubungannya dengan gereja. Nah, dalam pelayanan mana yang lebih diutamakan menjaga kenyamanan internal ya sebagai seorang pemimpin untuk menjawab panggilan misi Allah. Tapi saya mencoba misalkan aja. Bahwa pemimpin di gereja itu dia adalah seorang manajerial. Dia seorang manajer. Nah, selain dia adalah memimpin yang namanya bagaimana dia katakanlah berhubungan dengan ketuhanan, tapi juga dia memimpin jemaatnya. Memimpin seseorang itu atau jemaat itu harus dengan manajerial. Tidak mungkin tidak. Jadi di situ kita harus tahu. Ya tadi saya sampaikan tadi. Kita memutus saat ini dan juga melihat masa depan. Nah, sekarang gini, dia harus bisa melihat secara internal. Nah, secara internal dia refleksi ya. Refleksi, introspeksi ya. Kayak apa sih jemaat saya ini betulnya? Menginventarisasi jemaat itu akan ketahuan kita. Kayak apa sebetulnya jemaat yang kita pegang ini. Atau kita lakukan itu. Baru kita bisa ke depan dengan baik. Tadi betulnya kalau dalam manajemen strategik, tahu kekuatan sendiri, tahu kekuatan lawan. Ini Sun Tzu itu. Kekuatan sendiri, tahu kekuatan lawan. Baru kita gabungkan itu, baru kita buat perencanaan ke depan. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih, Opa. Ya, jadi apa sih keberhasilan pelayanan diukur dari program yang ramai atau dari jemaat yang semakin dewasa dalam iman sebagai seorang pemimpin? Itu bagaimana, Pak? Ya, betulnya ada keseimbangan menurut saya. Saya yakin bahwa suatu gereja itu dia akan bisa hidup tanpa dukungan finance. Itu. Betul. Ya. Itu pasti itu. Jadi, seorang pemimpin gereja itu harus juga mampu mengelola finance dengan baik, dengan tepat. Ya. Karena dampak negatifnya ada.
Kalau seorang pemimpin gereja itu ternyata dalam mengelola ini kekayaan yang ada pada gereja itu tidak dengan benar, dia akan menurunkan rasa kepercayaan, trust. Sedangkan gereja ini intinya adalah trust, kepercayaan pada seorang umat, jemaat, kepada pemimpinnya. Kalau dia tidak ada kepercayaan, saya pikir perjalanan ke depan akan terganggu dengan baik. Tidak. Nah, jika ini Pak ya, jika masa pelayanan berakhir nih, seorang pemimpin, nilai apa sih yang tetap hidup di dalam jemaat dan organisasi gereja? Sebagai seorang pemimpin, nilai apa gitu? Ya, saya tidak secara faktual tidak bisa sampaikan, tetapi dalam proses regenerasi ini kan pasti ada evaluatifnya. Bagaimana kita mengevaluasi kepemimpinan yang lalu dan yang ke depan. Lalu ada instrumennya. Nah, instrumen jadi sebuah gereja juga pasti ada instrumen untuk mengukur keberhasilan daripada pemimpinnya. Pasti ada. Setiap organisasi pasti begitu. Nah, kita yakin aja pada itu. Karena instrumen itu memang masih tepat tidak untuk mengukur dia. Kalau tidak, dirubah. Ya, kan gitu. Kalau dulu diukur dari banyaknya jemaat yang masuk, karena saya yakin begini, bahwa keberhasilan dalam memimpin suatu gereja tidak hanya karena banyaknya jemaat. Betul. Tidak, ya. Tapi bagaimana gereja itu mampu mempengaruhi kondisi lingkarannya. Ya, toh kan gitu. Kata kalau dia ada gereja terus dia hanya ngurus jemaatnya saja, untuk apa dia? Tidak mau keluar akhirnya gitu ya. Harusnya dia harus bisa juga mempengaruhi di luar toh. Nah, saya ambil contoh misalnya gini. Jemaat ya, ini saya langsung tunjuk aja di Marga Mulia. Melihat ya lonceng itu, lonceng gereja itu. Pernah saya sampaikan toh dulu. Kalau lonceng itu diperbaiki secara katakanlah secara gotong royong oleh warga jemaat, dilihat oleh masyarakatnya, itu akan menaikkan grade daripada gereja itu dari lingkungannya kan itu. Menjadi megah lagi ya. Berarti dia hanya yang ngurus sendiri-sendiri. Saya bisa ngurus diri saya sendiri cukup saya. Tapi saya hanya ngurus diri saya sendiri. Betul. Apa gunanya bagi lingkungan saya? Tidak ada. Kan ada suatu anekdot ini. Anekdot ya saya katakan ini. Kita punya duit banyak. Itu kalau kita taruh di peti, yaitu lembaran kertas ada tulisannya nomor, angka. Dia akan jadi bernilai kalau dia bisa dimanfaatkan orang lain keluar. Betul. Digunakan orang lain keluar. Nih, saya bantu kamu, saya bantu nih. Baru punya nilai uang itu. Betul. Tapi kalau di kota itu nggak ada nilainya. Setuju. Kertas saja, kertas potong-potong, tulis 10.000, 100.000, dan selanjutnya. Kan itu. Betul. Diyakini nggak seperti itu? Betul. Nah, itu. Saya yakin pada hal itu. Ini kan pemimpin kekinian dan visioner. Pentingnya generasi. Nah, apakah di dalam seorang pemimpin, ya khususnya ya seorang pelayan di gereja harus mendelegasikan kepemimpinannya kepada yang di bawahnya atau bagaimana? Atau udah deh, buat aja deh semaunya atau bagaimana Pak? Kita ini membahas regenerasi atau delegasi? Regenerasi. Regenerasi ya, regenerasi. Karena ini ada bedanya Pak. Jadi kalau regenerasi begini, bagaimana seorang pemimpin seperti saya pernah memimpin, ada saatnya, ada waktunya, ada zamannya, ada eranya di mana saya harus menyerahkan kepada orang di bawah saya, dengan rela hati, dengan segala apa yang ada pada saya, dan saya ikuti terus, saya beri contoh, saya selalu mengikuti di Polda karena saya memimpin, saya ikuti di Jakarta, saya pernah memimpin di sana, hingga bagaimana perkembangannya. Nah, kalau bisa kita berikan kontribusi terus tidak terus putus, kita memimpin suatu organisasi tidak terus putus. Ya, kita masih punya hubungan kata apapun namanya hukumannya, seni kah apa, kepemimpinan kah apa values kah apa, budaya kah apa, kan gitu. Karena harus kita ingat bahwa setiap organisasi itu punya budaya, dia punya budaya yang kita ikut membentuknya, kan gitu. Ini kalau budayanya baik, dia akan berjalan baik juga dengan values yang ada di sini, nilai-nilai yang ada di sini kan, kan begitu. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan masalah bagaimana kalau itu regenerasi dan bagaimana kalau delegasi? Kalau delegasi ada biasanya sifatnya sesaat. Saya sebagai pemimpin mendelegasikan kewenangan saya kepada wakil saya, pada direktur saya, dan selanjutnya
ini saya berikan pada mereka dalam batas-batas tertentu. Mhm. Kan delegasi tidak bisa semuanya. Iya, betul. Pasti ada hal yang dia pegang diri, Betul. karena dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang didelegasikan Iya. pada dia itu. Itu ya. Itu bedanya di situ aja. Baik. Iya, saya baca di sini memang sangat luar biasa ya, baik individu tentang perorangan, dari bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Generasi, artinya dari generasi gaya kepemimpinan di sini ada semua ini gitu. Jadi terima kasih untuk Pak Wahyu ya, untuk telah memberikan gambaran ya, walaupun kita hanya sebatas waktunya tidak terlalu panjang, tetapi ini sangat berarti. Anda yang melihatnya, ya kalau mau lihat dan membacanya ya tentang pemimpin kekinian visioner, ya pentingnya generasi, bisa cari di toko buku, begitu ya Pak? Ya. Sudah ada di toko buku nih dan sudah keluar. Gramedia lah. Di Gramedia juga ada, ya di toko buku di Indonesia mungkin sudah ada, sudah masuk semua ya. Nanti bisa mencari pemimpin kekinian dan visioner, ya artinya untuk pentingnya regenerasi. Ini buku ini bisa dicari di toko buku di Indonesia tentunya. Ya bisa. Kalau di Jogja mungkin di Gramedia atau di toko buku lain. Iya, saya pikir terima kasih Pak Wahyu untuk kita boleh sedikit berbincang ya mengenai pemimpin kekinian dan visioner yang boleh dikatakan kita nih harus bergenerasi ke anak-anak yang lebih muda lagi. Yang tuanya hanya mendorong aja, terus juga gitu ya. Baik, mungkin ada yang pesan yang mau disampaikan sedikit mungkin kuat. Ya. Ya, terima kasih ya pada kesempatan yang baik ini. Dan juga saya menyampaikan beberapa pesan bahwa buku ini sebenarnya ada buku pengalaman saya dalam memimpin. Nah, saya coba rekonstruksi ini dalam satu tulisan-tulisan. Mungkin ada manfaatnya bagi, terutama pada generasi muda sebenarnya. Bisa yang baik tolong diteruskan, yang tidak baik ya tinggal saja. Karena setiap pemimpin pasti ada zamannya, ada eranya. Nah, tidak selalu baik, tidak selalu buruk juga. Ya. Jadi zaman saya adalah zaman-zaman, ya katakanlah zaman tahun 50-an, saya lahirnya. Nah, sekarang ada pemimpin pada zaman-zaman tahun 70-an, 75-an, udah mulai memimpin. Nih, yang kita harapkan ya bahwa kepemimpinan ini ada kesinambungan antara yang tua sampai yang muda. Ya, mari kita bangun negara ini dengan baik, ya dengan rasa cinta kasih, dan juga pada bahwa setiap manusia Indonesia adalah negarawan. Bukan yang hanya di Senayan saja. Kita juga semua negarawan. Jadi kita negarawan. Artinya bahwa kita harus mampu membela bangsa dan negara ini dengan kuat. Saya kira itu pesan saya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua yang telah melihat, dan paling tidak kita memahami pemimpin yang baik ini seperti apa. Ya, regenerasi harus dilakukan. Ya, tidak boleh dikip sendiri, dan kita harus melangkah maju ke lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu di episode lainnya. Tuhan berkati.